dengan Dr. Yeni, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kali ini saya akan sharing tentang osteomyelitis yang terjadi pada tulang kaki. Yuk kita lihat ya ke pasiennya. Mari. Nah, ini ada osteomyelitis yang terjadi secara kronik ya, jadi multifokal kronik osteomyelitis yang terjadi pada digiti 1 dan digiti 2, di mana pada dua ruas jari ini terjadi infeksi kronis yang mengakibatkan tulang pada dua digiti ini menjadi fraktur ya. Oke, bagaimana dengan penata laksanaannya? Bagaimana dengan penata laksanaan dari kaki yang terdampak seperti ini? Nanti kita lihat ya, bagaimana ya. Kita harus melakukan satu, rawat luka, kemudian juga menjaga kebersihannya, kemudian juga kita memberikan modalitas infrared, juga untuk exercise-nya. Bagaimana juga dengan mengurangi nyeri dengan modalitas transkutaneus elektrikal. Nah, sebentar kita akan melihat bagaimana dengan hasil ronsen dari kaki pasien saya ini. Osteomyelitis adalah kondisi medis berupa infeksi yang terjadi pada tulang, dan kondisi ini perlu diwaspadai karena bisa menimbulkan sejumlah komplikasi jika tidak ditangani secara tepat dan sedini mungkin, seperti gangguan pertumbuhan tulang hingga kematian jaringan tulang atau osteonekrosis yang disebabkan oleh gangguan suplai darah intraoseus dan periostal selama tahap akut. Adapun penyebab dari osteomyelitis adalah terjadinya infeksi oleh bakteri Staphylococcus aureus atau bisa juga jamur ya. Infeksi ini yang menyerang tulang melalui aliran darah, kemudian menyebar ke tulang di sekitarnya. Ada faktor-faktor yang meningkatkan resiko untuk mengalami osteomyelitis. Misalnya penyakit diabetes ya, atau penyakit rheumatoid arthritis, atau HIV, AIDS, atau sedang mengalami hemodialisa atau cuci darah, ataupun mempunyai riwayat luka atau cedera sebelumnya, misalnya fraktur atau patah tulang, atau bisa juga pernah mengalami osteomyelitis sebelumnya. Hal yang lain bisa juga pernah mengalami malnutrisi atau menggunakan obat steroid dalam jangka waktu lama, atau pernah tirah baring lama. Itu juga bisa menjadi faktor resiko terjadinya osteomyelitis. Osteomyelitis dapat terjadi dalam waktu akut dan kronis. Jadi ada dua jenis, osteomyelitis akut dan osteomyelitis kronis, di mana yang akut itu terjadinya secara mendadak dan berkembang dalam waktu 7-10 hari, sementara yang kronis itu berkembang secara bertahap dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, tetapi
dapat memberikan gejala klinis yang hampir sama ya. Jadi biasanya terjadi nyeri pada lokasi yang terdampak, kemudian adanya bengkak atau udem, kemudian ada kemerahan, juga bisa adanya demam disertai dengan menggigil, kemudian cairan pus atau keluarnya cairan nanah dari area yang terinfeksi. Bisa juga kaku atau kesulitan menggerakkan area tersebut. Bisa juga menyebabkan rasa yang lelah atau gangguan saraf yang lain pada infeksi pada tulang belakangnya. Tapi jangan khawatir, karena osteomielitis juga dapat ditangani. Bagaimana dengan menata laksanaannya? Bagaimana? Yaitu dengan pemberian antibiotik dan mengurangi infeksinya, baik secara bakteri maupun infeksi yang jamur tadi ya. Kemudian pemberian obat anti nyeri, pemberian obat anti jamur, kemudian juga bisa juga dengan tindakan operasi, yaitu dengan mengeluarkan cairan pusnya atau cairan nanahnya, sehingga bisa memperbaiki daerah yang terinfeksi, mengembalikan aliran darah pada tulang dan mengangkat benda-benda asing yang ada di situ. Jadi menghindari prosedur amputasi. Oke, kemudian bagaimana dengan pencegahannya? Pencegahannya yaitu dengan upaya menjaga kebersihan ya. Misalnya kalau kita ada terjadi luka, maka langsung dibersihkan. Kemudian menghindari faktor-faktor pemicu yang tadi sudah disebutkan, dan segera hubungi dokter kalau misalnya lukanya tidak sembuh dengan cepat. Jadi harus ke dokter ya. Lalu menghindari kebiasaan untuk merokok atau juga menggunakan alat pelindung, misalnya pada saat kita olahraga. Terus menjalani pola hidup yang sehat, konsumsi makanan yang bergizi, istirahat cukup ya. Nah, oke, dapat disimpulkan osteomielitis adalah kondisi medis yang perlu segera ditangani dengan tepat agar tidak menimbulkan komplikasi yang lebih serius. Dan apabila Anda mengalami kejadian seperti ini, ataupun keluarga atau sanak saudara, semuanya teman, baiknya segera dikonsultasikan ke dokter terdekat. Oke, semoga bermanfaat, sehat semuanya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.